Firman Tuhan berkata, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Telah bangkit dan Dia boleh menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Haleluya. Karena kasih Tuhan yang boleh menyelamatkan hidup kita. Dia telah bangkit dan menang. Haleluya. Saat mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah
Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan tundukkan hati kita untuk datang dan menyerahkan ibadah kita pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Dia Tuhan yang melindungi kita, Dia Tuhan yang menyinari kita dengan wajah-Nya, Dia Tuhan yang memberkati kita. Semua pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih dan anugerah-Nya yang besar dan mulia oleh Yesus Kristus, dan melalui kuasa kebangkitannya, melalui pekerjaan Roh-Nya yang kudus, segala berkat akan dicurahkan atas kita. Kuasanya menyertai kita sepanjang ibadah awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Menyerahkan seluruh ibadah Paskah, kebangkitan Yesus pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan, pimpinan dan tuntunan Tuhan, dan penyertaan dan pengurapan Tuhan kepada setiap hamba Tuhan, kiranya menyertai mereka. Dan terlebih jemaat Tuhan diberkati dengan berkat yang besar yang daripada Tuhan, dan turun menyertai hidupmu. Dan pagi ini kemenangan dan kemurahan Tuhan akan datang dan turun atas hidupmu. Terpujilah ya Bapa Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi ini. Di dalam nama Yesus, yang siap untuk menerima berkat Tuhan, mari kita akan bersama untuk berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Mari pada pagi hari ini, kalau Tuhan sudah bangkit, Dia sudah hidup, memenangkan setiap kehidupan kita. Mari kita senantiasa boleh memuliakan Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang agung dan perkasa. Mari sama-sama kita katakan, Kau menukarkan
Haleluya Tuhan. Haleluya. Engkaulah yang perkasa atas hidup kami Tuhan. Engkaulah yang mulia atas hidup kami. Engkaulah Allah yang agung atas setiap hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, kami boleh bersama-sama melaksanakan ibadah Paskah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Engkau memberikan pewahyuan kepada setiap kami, berkati setiap kami, tubuh, jiwa, dan roh setiap kami. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, bersama katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama kita mau renungkan akan pesan Paskah pada hari ini. Kita boleh melihat bersama-sama dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15, kita melihat ayat 12 dan 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat pertama daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus memberikan sebuah nasihat tentang bagaimana doktrin atau pengajaran-pengajaran mengenai kebangkitan. Bila dilihat dalam ayat yang ke-12 dikatakan, ya, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ada satu pemahaman yang menolak tentang kebangkitan. Perlu diketahui bahwa di kalangan Yahudi ada satu kaum, satu bangsa yang namanya bangsa Saduki atau bangsa Sadok. Bangsa Saduki atau bangsa Sadok adalah satu bangsa, satu kaum yang tidak mempercayai adanya kebangkitan. Sampai pesan daripada Paulus dikatakan, dilihat dari ayat ini, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Bangsa Sadok atau Saduki merupakan satu bangsa atau suku bangsa yang tidak pernah memperhatikan tentang hal-hal yang spiritualitas, tentang hal-hal yang rohani. Bahkan mereka seringkali berkaca pada kehidupan-kehidupan yang berbau politik. Sehingga tidak pernah memikirkan tentang hal-hal yang rohani. Nah, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 14 dijawab dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus memberikan nasihat kepada Korintus. Jika tidak ada kebangkitan, maka Kristus tidak dibangkitkan. Bahkan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka dikatakan apa? Sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga keyakinanmu, kepercayaanmu. Seolah-olah hampa, tidak ada gunanya.
udah mati kan begitu. Selesai kan begitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah penegasan yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang di Korintus. Ketika kita boleh melihat pada ayat berikutnya, kita lihat ayat yang ke-16, kita lihat bersama-sama. 1, 2, 3. Jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi terulang pada ayat 13, diulangi juga pada ayat yang ke-16. Artinya ada sebuah pesan yang penting yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Ya, firman Tuhan katakan ya, jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ada sebuah pengulangan di sini. Maka ketika orang mati tidak dibangkitkan dan Kristus tidak dibangkitkan, maka semua orang-orang yang beriman kepada Kristus juga mengalami yang namanya kesia-siaan. Artinya, berapa kali kita berdoa, berapa kali kita beribadah, berapa tahun kita mengikut Yesus, tidak ada gunanya. Kenapa? Kalau lihat pada ayat itu, jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka sia-sialah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ ketika kita boleh melihat ada sebuah diskusi di sini. Pada ayat yang ke-20, kita lihat bersama-sama. Kita baca, 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jawaban daripada Paulus kepada jemaat di Korintus untuk dapat menanggulangi setiap pengajaran yang menyimpang daripada sebuah kebenaran tentang ketidakpercayaan tentang kebangkitan. Paulus memberikan sebuah penjelasan yang luar biasa. Tetapi yang benar ialah, kata-kata ini sebuah kata-kata yang luar biasa, tetapi yang benar ialah, sing bener iki ngene gitu loh. Jadi pandangan mereka, pandangan orang Saduki itu salah. Sing bener ki ngene, yang benar itu begini. Nah, Paulus memberikan sebuah penekanan di sini. Yang benar ialah bahwa Kristus, apa saudara? Apa? Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ada sebuah kata kunci di sini yang dapat menentukan kehidupan manusia. Ketika Yesus betul-betul dibangkitkan, seperti apa yang disampaikan oleh Paulus dikatakan, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Maka di situ akan berdampak pada satu kehidupan, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Artinya apa? Dengan adanya Kristus dibangkitkan, dengan kebenaran Kristus dibangkitkan, maka ada sebuah jaminan bahwa nanti setiap orang-orang yang percaya, semua manusia di muka bumi ini juga akan dibangkitkan. Katakan amin. Jadi nanti ketika saya dipanggil Tuhan, saya akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika nanti saudara sudah garis finish dan dipanggil Tuhan,
sama-sama dibangkitkan. Ada sebuah jaminan. Dan kebangkitan itu selalu beriringan dengan sebuah kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan. Jadi adanya kebangkitan Kristus, ada sebuah pengharapan kembali, ada sebuah penyegaran kembali, ada sebuah penguatan iman kepada Kristus bahwa Yesus betul-betul bangkit. Dan itu merupakan sebuah jaminan yang agung, yang mulia, dan yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu marilah kita bersama-sama merenungkan akan peristiwa Paskah pada hari ini. Tema pada minggu ini sungguh sangat luar biasa. Jaminan kebangkitan Yesus bagi orang-orang percaya. Saudara dan saya telah dijamin oleh Yesus masuk kepada kekekalan bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Mari kita tundukkan hati kita untuk kita merenungkan akan firman ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. 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 Seperti apa yang disampaikan oleh Paulus, bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Ada jaminan dalam hidup kita. Jaminan untuk kita dibangkitkan. Jaminan dalam setiap kehidupan kita untuk masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Amin. Menanti
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang Tuhan kasihi. Kita sudah mendengar bahwa kubur sudah kosong. Dia sudah bangkit agar kita suatu saat juga dapat kebangkitan dari Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan bahwa Dia Allah 100% manusia. Buktinya dia bisa mati. Tetapi dia juga 100% Allah. Dia bangkit. Dia naik ke sorga. Roh Kudusnya turun di tengah-tengah orang percaya. Mari bersama kita akan membuka Roma pasal 1 ayat yang ketiga. Roma pasal 1 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Roma pasal 1 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mari bersama-sama. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 3 membuktikan 100% dia manusia. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, 100% manusia. Ayat yang keempat, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita, 100% keilahiannya. Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, setiap minggu kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dia Allah yang diperanakkan dari keturunan Daud. Kita mengaku dia dikandung daripada Roh Kudus, itu kealahannya, dan dilahirkan dari anak darah Maria. Itu kemanusiaannya. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-2 ayat 52. Matius Ya di situ mengatakan ayat yang ke-52, ini hilang catatan saya. Oh iya, Lukas ya. Lukas 2 ayat 52. Oke, ya ini. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dan Yesus makin besar, makin bertambah besar, ini kemanusiaannya secara tubuh dari bayi, seorang bayi bertambah besar secara kemanusiaan 100% dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Terbukti pada saat dia pergi ke bait Allah, dia mengabarkan firman, dia berkhotbah seperti seorang nabi. Karena dia adalah Tuhan, karena dia adalah Allah. Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, dia lahir membuktikan bahwa dia Allah dan dia manusia.
Dia bertambah besar membuktikan bahwa dia Allah dan dia manusia. Di atas kayu salib dia mati, membuktikan dia adalah manusia. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Jelas ini membuktikan bahwa dia Allah 100%. Dia Allah yang bangkit pada hari yang ketiga, yang pada saat ini kita peringati hari Paskah. Kemudian Yesus juga memberikan kesaksian kepada imam besar pada Markus pasal 16 ayat yang ke-61. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak yang terpuji? Ayat 62. Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Yesus memberikan kesaksian kepada imam besar. Dia katakan, akulah dia, akulah Tuhan, akulah Mesias. Dia berani mengatakan hal ini. Kalau Yesus tidak mengatakan hal ini, dia tidak disalibkan. Tapi Yesus berani menyatakan bahwa akulah dia. Di dalam perjanjian lama, Tuhan mengatakan aku adalah aku, ego eimi. Aku adalah aku, dia, akulah Tuhan sendiri. Selanjutnya kita melihat pengakuan daripada Simon Petrus tentang kealahan Tuhan Yesus. Matius 16 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Para rasul, murid-murid Tuhan Yesus semua mengakui bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Esensi anak dengan Bapa sama. Dia adalah Allah. Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, ayat Roma pasal 14 ayat 9 kita akan lihat sebagai nats yang terakhir. Roma 14 ayat yang ke-9. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. Roma pasal 14 ayat yang ke-9. Mari sama-sama. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kita harus bisa mencerna ayat ini. Tuhan mau dia Allah yang menjadi Tuhan atas orang mati dan kita yang masih hidup. Dia adalah pribadi yang paling tinggi. Dia adalah Allah yang menciptakan hidup kita. Saat kita mengerti dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh menghormati Dia. Sungguh-sungguh kita beribadah kepada Dia. Menjadi pribadi yang paling kita hormati daripada diri kita sendiri, daripada orang lain, daripada siapapun yang ada di sekitar kita. Kita harus menempatkan Dia sebagai Tuhan setiap saat, setiap waktu. Menghormati Dia, memuji Dia, menyembah Dia. Lebih daripada yang lain. Kita sangat-sangat menghormati Dia, harus sangat-sangat menghormati Dia. Karena Dia Tuhan, Dia pribadi yang paling tinggi. Dan hal yang kedua sebagai refleksi bagi kita, Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita percaya bahwa Dia Tuhan,
Jadikan dia Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya ke gereja kita berurusan dengan Tuhan, bukan hanya saat kita berdoa, bukan hanya saat kita perlu Tuhan, maka kita jadikan dia sebagai Tuhan. Tapi setiap saat, setiap waktu, atas pikiran kita, atas perasaan kita, atas hati kita, atas setiap langkah hidup kita, jadikan dia Tuhan yang punya pengaruh paling besar dalam hidup kita. Jadikan dia Tuhan yang berbicara atas hidup kita, bukan diri kita sendiri, bukan kondisi yang sulit yang berbicara keras pada kita, bukan apapun yang kita lihat itu yang berbicara paling keras di kuping kita, di hati kita, di perasaan kita. Tapi mari persilahkan Tuhan Yesus Kristus, dia Mesias, dia penebus, pribadi yang paling mempengaruhi hidup kita. Ingat firman, ingat kebenaran, ingat kehendak, ingat perintah. Biarlah itu yang akan memimpin, menyertai kita sepanjang hidup kita. Dia manusia 100%, tapi dia Allah 100%. Amin. Mari merenungkan bersama firman Tuhan. Dia memberikan jaminan atas kebangkitannya, bahwa dia bukan hanya manusia 100%, tapi dia Allah 100% yang patut paling kita hormati. Kita memberikan tempat bagi dia menjadi pribadi yang paling berpengaruh dalam hidup kita. Bukan hati kita, bukan kondisi yang ada, bukan apapun di sekitar kita. Tapi dia Allah yang memberikan pengaruh paling besar dalam hidup kita. Sebab dia Allah 100% dan manusia 100%. Amin.
Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita sungguh bersyukur karena kita diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kebangkitan Yesus memberikan jaminan hidup bagi orang yang percaya. Bapak Pendeta Saribun mengingatkan kepada kita, Yesus yang bangkit menjadikan orang-orang percaya di dalam Yesus yang mati akan beroleh kebangkitan. Dunia berpikir hal yang salah dan hanya berhenti kepada pemikiran rasio. Apa mungkin orang yang mati akan bangkit? Bagaimana caranya? Hal apa yang bisa dilakukannya? Tapi hari ini kita boleh mendapat jawaban. Kebangkitan Yesus memberikan garansi dan jaminan. Siapapun kita, manusia yang mempercayakan iman di dalam Yesus. Dan mereka yang mati akan dibangkitkan. Maka apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 15, ayat 13, ayat 15, ayat yang ke-20. Jika Yesus tidak bangkit, maka tidak akan ada kebangkitan orang mati. Maka hari ini kita bersyukur. Kebangkitannya memberikan jaminan hidup bagi orang yang percaya. Sebab banyak kita percaya bahwa kita akan dibangkitkan dalam kemuliaan Tuhan. Yang kedua, Ibu Pendeta Lena Kemawati berkata bahwa kebangkitan Yesus memberikan jaminan bahwa Yesus yang adalah manusia 100%. Kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang 100%. Dia tidak saja sebagai pencipta yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil menjadi tidak mustahil, bahkan yang tidak teratur menjadi teratur. Tetapi dia juga Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia datang untuk menebus dosa manusia dengan menggantikan dirinya. Diolok, dicaci maki, dikhianati, bahkan disalibkan dengan tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, kebangkitannya membuktikan dia adalah anak Allah yang hidup. So banyak kau percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dia Tuhan yang sejati. Dia Tuhan yang sesungguhnya. Dia Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang bisa diandalkan. Bahkan dia Tuhan yang menjadi satu-satunya pengharapan bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Dan saat ini yang ketiga saya ingin sampaikan. Kebangkitan Yesus tidak saja memberikan jaminan untuk orang-orang percaya beroleh kebangkitan. Kebangkitan Yesus memberikan jaminan bahwa Yesus adalah Tuhan yang sejati. Yang ketiga, kebangkitannya memberikan jaminan dasar hidup orang percaya itu benar, ya dan amin. Mari kita akan lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berkata demikian. Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia, yaitu Yesus, oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita, saudara dan saya, akan apa? Hidup dalam hidup yang baru. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Panggilan kita sebagai orang percaya, iman dan percaya kita kepada Yesus ditandai saat Bapak Ibu Saudara dan saya beroleh satu sakramen yang disebut dengan baptisan. Mengapa kita dibaptis? Untuk apa kita dibaptis? Itu bukan aturan gereja, itu bukan aturan sinode. Tetapi baptisan
adalah tanda pertobatan sebagaimana apa yang ditulis dalam Matius 3 ayat yang ke-11. Dan baptisan itu membuktikan bahwa kita mau untuk mengalami sebuah proses mati bagi dosa di dalam Yesus. Namun juga baptisan sebagai tanda ketika kita keluar dari air. Untuk kita punya pengharapan yang baru, yaitu hidup di dalam Yesus sebagai ciptaan yang baru. Maka saya percaya ketika seorang terima Yesus dan melakukan baptisan dalam hidupnya, berarti mereka adalah orang-orang yang siap untuk hidup seperti Yesus dengan ditandai menuruti apa yang menjadi perintah daripada Yesus. Kita tidak mengikuti apa yang menjadi hidup kita, keinginan kita. Sehingga Paulus berkata, hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Maka hidupku yang ada dalam daging telah berpindah di dalam iman oleh karena kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kematian dan kebangkitan Yesus merupakan satu kesatuan yang utuh, yang di dalamnya terkandung berkat dan jaminan hidup gereja dan orang percaya. Maka dalam ayat yang kelima dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Maka saya menggambarkan bagaimana peristiwa Jumat Agung dan Paskah itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti sebuah mata uang logam yang terdiri dari dua sisi, yang saling melengkapi dan yang saling untuk memberikan dukungan kebenaran, yang tidak bisa dipisahkan bahkan dipecahkan menjadi kebenaran yang utuh yang kita patut syukuri. Hari Jumat yang lalu kita telah belajar bagaimana kematian Yesus memberikan jaminan hidup bagi orang percaya. Dan hari ini kita belajar kebangkitan Yesus memberikan jaminan bagi orang yang percaya. Menjadi dasar, pondasi hidup saudara dan saya sebagai orang percaya. Ayat yang ke-11 di dalam Roma pasal 6 dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya sekarang, bahwa kamu telah mati bagi dosa, ya, tetapi perhatikan, kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sadar atau tidak, kita mengerti atau tidak, bahwa hidup saudara dan saya adalah hidup hanya untuk Tuhan. Maka apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Filipi pasalnya yang pertama ayat yang ke-21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Satu kesadaran, kita hidup di dalam dunia ini. Saya tidak tahu berapa usia yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ada yang usianya 86 tahun seperti Bapak Wesley. Ada usianya mungkin 54 tahun seperti saya. Dan saya juga tidak tahu bagaimana nanti Pak Saribun, Tuhan akan berikan usia berapa untuk hidupnya. Sekalipun rambutnya sudah putih, tetapi mungkin masih 50 tahun. Belum ada. Tetapi yang saya mau ingatkan kepada kita, berapapun umurmu, berapapun usiamu, berapapun jabatanmu, berapapun kedudukanmu, tidak bisa dipungkiri bahwa hidup yang saudara dan saya miliki, itu adalah milik Tuhan. Maka hidup satu kali yang kita miliki, mari kita akan melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ada pondasi dasar hidup kita, bukan dasar yang biasa, bukan dasar yang dunia ini berikan, tetapi kematian dan kebangkitan Kristus itu menjadi dasar dan pondasi. Di mana kita hidup hari ini, hidup di dalam kematian dan kebangkitan akan Yesus. Maka apa yang harus kita lakukan? Tanggung jawab apa? Pondasi dan dasar yang sudah Tuhan Yesus letakkan dalam kehidupan kita. Maka ayat yang ke-13 ini menjadi poin penting, menjadi aplikasi bagi kita bersama. Mari kita akan baca Roma 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup,
Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah. Untuk menjadi apa saudara? Senjata-senjata kebenaran. Saya berdoa, Paskah tahun ini membuka mata kita. Hidup yang satu kali ini adalah hidup dalam anugerah Tuhan. Yesus telah meletakkan pondasi dan dasar hidup itu melalui kematian dan kebangkitannya ada dalam hidup kita. Sehingga hidup saudara dan saya bukan milik kita lagi, tetapi hidup saudara dan saya adalah milik Kristus. Maka ada tugas tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dengan sisa hidup kita, dengan sisa umur kita, dengan sisa waktu ini. Yaitu apa? Menjadi senjata-senjata kebenaran Tuhan. Sudah banyak hidupmu ingin Tuhan pakai lebih lagi. Menjadi berkat dalam keluarga. Menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Menjadi berkat bagi saudara-saudara seiman. Menjadi berkat bagi tetangga kanan kiri kita. Hari ini remaja kita boleh menjadi berkat. Hari ini paduan suara kita boleh menjadi berkat. Hari ini pelayan Tuhan yang ada di sekeliling kita boleh menjadi berkat. Dan saya berdoa, engkau pulang dari tempat ini. Dan engkau boleh menjadi berkat, yaitu menjadi alat-alat kebenaran, senjata-senjata kebenaran Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Ialah singer menyanyikan pujian ini dengan lembut. Masing-masing kita akan berdoa kepada Tuhan. Untuk meresponi seluruh firman Tuhan yang kita boleh dengar pada hari ini. Ialah itu boleh menjadi kebenaran dalam hidup kita. Kebangkitan Yesus memberikan jaminan hidup bagi orang percaya. Tidak saja membangkitkan kita daripada orang-orang mati. Membuktikan bahwa Dia Tuhan dan meletakkan dasar pondasi yang benar untuk hidup kita sebagai anak-anak-Nya. Haleluya Yesus. Sehingga dengan lembut menyanyikan pujian ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang menyelamatkanku. Terima kasih Roh Kudus. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Inilah hidup kami kepadamu ya Tuhan. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerah-Mu. Yes. Ku nyatakan janjiku kepada Yesus, Kau kebenaran bagi kami. Sama-sama kita akan pujian ini bersama. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu.
hidup yang hari ini kita boleh jalani itu adalah hidup dalam anugerah Tuhan. Tuhanlah yang punya hidup kita. Maka dia Tuhanlah yang bertanggung jawab itu untuk kita. Dia rela mengorbankan dirinya. Lahir di kandang domba Bethlehem. Sebagai yang hina. Hanya dibungkus dengan lampin dan diletakkan di atas palungan. Tanpa penghormatan. Tanpa kemuliaan. Dia rela kerjakan itu. Karena mengasihi itu. Bahkan dia rela berjalan menuju bukit tengkorak. Dengan cambukan, dengan penderitaan. Bahkan dengan kesakitan yang tidak padam. Hingga sampai pada darah tetesan yang terakhir. Di atas kayu salib. Hanya untuk mengasihi akan kita. Hari ini dia membuktikan dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Dia Allah di atas segala ilah. Jika setiap lidah mengaku dan lutut akan bertelur. Dan berkata Yesus ada Tuhan. Karena dia ada Tuhan yang sejati. Tuhan yang benar, yang bisa diandalkan dan dipercaya. Hari ini jemaat, saya undang hidupmu, saya tantang hidupmu. Saya tidak tahu berapa lama Tuhan memberi usia dan hidup kepada kita. Tapi saya berdoa satu kali kita menutup kedua mata kita. Biar hidup yang satu kali yang dibangun di dalam anugerah, salib dan kebangkitan Yesus. Yaitu menjadi senjata-senjata kebenaran Tuhan. Kalau engkau rindu untuk berdoa dan merespon akan firman hari ini. Silakan cuma untuk bangkit berdiri di depan Tuhan. Dan katakan Tuhan ini hidupku. Biarlah hidup yang satu kali ini menjadi hidup yang dapat berkenan kepada Tuhan. Menjadi alat, menjadi senjata yang hebat, yang patut dan layak. Dengan lembut kita akan berkata bersama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Oh Yesus, dunia takkan bisa. Kasih-Mu sempurna bagi kami. Kami tahu itu Tuhan. Oh, selama ku hidup bakasya, bakasya Roh Kudus. Tetap memandangmu, dunia tak bisa. Letakkan tangan kirimu di dadamu dan angkat tanganmu kepada Tuhan, angkat tangan kananmu. Bersama dengan jemaat Tuhan pagi ini, hamba bersyukur karya salibmu sempurna. Kebangkitanmu sempurna membuktikan kau Tuhan yang benar, yang bisa diandalkan. Ada banyak hal yang kami boleh syukuri berkat jaminan hidup di dalam Yesus. Tapi biarlah hari ini kami berdiri di tempat ini. Kalau kami masuk dalam ibadah Paskah tahun ini, kami sadar hidup kami adalah milik Tuhan. Hidup kami dibangun di atas dasar salib dan kebangkitan Yesus. Biarlah hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hidup yang satu kali itu menjadi hidup yang mendatangkan berkat bagi kami. Yang lemah akan menjadi kuat, yang sakit disembuhkan, yang ada pergumulan beban berat diberi kelegaan. Di dalam nama Yesus, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil, bahkan yang jauh menjadi dekat, yang sukar menjadi mudah. Hamba berdoa bersama dengan jemaatmu di dalam nama Yesus. Biar berkat besar Paskah tahun ini menjadi milik dalam hidup kami. Ini doa kami
ini hidup kami. Berkati hidup kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan, pelayanan, studi masa depan kami. Dalam anugerah kasih setia Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya bersama berkata, amin. Silakan cuma duduk kembali. Dan kesempatan ini juga diberikan kepada kita. Ada ayat Alkitab, ya, ada nat-nat firman Tuhan dalam Paskah ini, dan juga ada ya telur, ya telur sebagai sesuatu yang tidak berarti mungkin, tetapi natsnya ini yang menjadi hal yang baik. Silakan nanti Bapak Ibu sudah bisa ambil masing-masing dan bisa dibawa pulang sebagai sebuah tanda kasih Tuhan kepada kita. Kalau ku hidup bagimu. Silakan Bapak Ibu bisa maju ke depan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku Puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung, berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak Benius minggu ini. Mari ikuti ibadah tengah minggu pada hari Kamis 21 April 2022 secara live streaming jam 7 malam di YouTube channel PMC JKI Bethesda. Ibadah ini tidak akan ditayangkan kembali, maka dari itu mari ajak keluarga kita untuk beribadah secara tepat waktu. Mari adik-adik hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah Paskah Anak hari Minggu 24 April 2022. Berangkat bersama dari gereja pukul 8 pagi. Jangan lupa pakai masker ya. Rangkaian acara Paskah hingga Pentakosta 2022 Gereja JKI Bethesda. 1. Ibadah Paskah Anak tanggal 24 April 2022. Yang kedua, ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 26 Mei 2022. Yang ketiga, ibadah malam pencurahan Roh Kudus secara online pada tanggal 26, 30, 31 Mei dilanjutkan pada tanggal 1, 2, dan 3 Juni 2022 dan diakhiri dengan ibadah Pentakosta pada 5 Juni 2022. Persembahan syukur Paskah. Diberi kesempatan kepada seluruh jemaat untuk membawa persembahan syukur Paskah. Amplop persembahan tersedia di meja penerima tamu dan dapat dimasukkan dalam kotak persembahan. Sekian Benius minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan di dalam ibadah yang kedua ini juga, sebagaimana beberapa waktu lalu menjadi janji saya berkenaan dengan untuk hiasan salib ini. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya akan menyampaikan apresiasi kepada seluruh
jemaat yang sudah berpartisipasi untuk mengumpulkan salib. Saya tidak undang namanya satu persatu, silahkan bisa maju ke depan semua. Ya, yang membuat merasa buat salib ya, silahkan maju ke depan semua. Ada di depan di sini, kami akan memberikan apresiasi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Ya, silahkan cepat dengan cepat ya, yang membuat merasa bikin salib. Kalau yang enggak buat jangan ya. Ya. Iya silahkan. Nanti yang enggak ada diwakilkan. Ada 25 ya 25 apa untuk salib ini. Silakan ya berdiri di depan, mungkin bisa di multimedia, bisa di foto atau di mana, atau ada masuk dalam video. Ya, ya, ayo sini. Si siapa ini ya? Alfa, ayo, Pak, ya sini semua. Ya, masih ada? Ya, Pak Eko, ya, ya Bu Lia, Bu Evi, ya. Ada lagi yang masih buat salib? Jangan ada yang ketinggalan, saudara, karena pagi ini saya akan memberikan apresiasi sebagai janji saya. Jadi inilah pemenangnya semua, jadi 25 itu menang semua ini. Ya, maka dengan tepuk tangan, maka 25 menang semua. Ya, janji saya akan berikan apresiasi semua. Ya, Bu Sri Nanang enggak ada, Pak Nanang, Alfa, wakili sini, maju depan Pak. Oh Priska ya, nah enggak mau hadiahnya buat saya nanti ya. Ya, Alfa buat, Pak kamu bikin, maju. Apa hadiahnya diwakilkan aku, tak pek nanti ya, sini. Ya, semua, ayo Mas, ya Pak Ferdi, ya, silakan dengan cepat. Ya, untuk apresiasi ini nanti Bu Maya bisa membagikan kepada mereka. Iya, janji saya, jadi ini semua menang ya, jadi semua menang ya, menang dulu ya, semua menang. Maka saya memberikan apresiasi, pasti sudah tahu isinya lah, karena amplop itu tidak mungkin ya koran atau kertas ya. Ya, ini bukan sumbangan ya, tetapi ini berkat Tuhan, berkat Paskah ya, semua dapat ya. Ya, pasti ya, Bu Maya sedang baik hati ini hari ini ya. Ya, besok lagi ya Bu. Ya. Iya. Ya, jadi sekali lagi terima kasih untuk partisipasi jemaat semua. Jangan kendor, semangat terus. Terima kasih untuk karya yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Jadi Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan pengurus ya Sanggar Seni Gedung Sono dengan teman-teman Pak Tik, ada Mas Hermanto. Saya minta karena saya berharap ya beliau-beliau punya kapasitas itu. Jadi mungkin bisa ditayangkan ini fotonya kalau saya nanti apa? Ya, enggak ada fotonya, oh enggak ada, iya. Jadi mereka datang hari Jumat ke sini, saya juga biarkan, silahkan, ya silahkan untuk melihat, untuk bisa menilai. Ya, lalu ada 3 yang diberikan poin penting. Ya, jadi kalau tadi yang menang, sekarang pemenangnya yang juga kita sepakati juara 1, 2, dan 3. Jadi saya mau lihat juara 3-nya itu. Wah, nanti kalau salah dikoreksi Bu Lena atau Bu Maya. Yang mana toh juara 3-nya itu? Oh, Pak Lukas orang gawe ya ya. Juara 3 adalah ini, punya siapa saudara? Silakan maju ke depan. Yang punya salib ini bisa maju ke depan. Punyanya Mas Axel ini. Iya. Juara 2-nya, wah, enggak keliru saya nanti. Kalau keliru nanti dielingki loh saudara. Yang ini, punya siapa ini? Juara 2. Dan juara 1-nya, yang ini punya siapa? Punya siapa yang ini? Hah? Saya gawe lali. Jangan ada yang lupa loh saudara. Oh punya opung ya. Saudara, ya ini pemenangnya. Saya bilang dengan Bu Lena, wah ini jangan sampai jemaat nanti bilang KKN ini. Ada ponaan, ada yang lain, ada ini. Saya enggak tahu, saya sampai dengan Bu Lena enggak berani. Tapi yang jelas salah satunya itu Pak Tik itu pokoknya ngomong kayak apa, ada rekamannya mungkin juga nanti bisa ditayangkan fotonya. Saya juga enggak ngerti,
tapi mereka pemenangnya. Jadi juara 3 adalah punya Mas Axel, juara 2 punyanya Mbak Priska, juara 1-nya punya Opung Doli Pak WC. Saya berikan tepuk tangan Tuhan. Hadiah Pak Saribun bagi mereka. Ya, hadiahnya dibagikan, silahkan. Juara 3 ya. Voucher, ya. Juara 2-nya ya Priska. Juara 3-nya, 1-nya Pak Wisli. Ya, sebelum duduk ada pesan. Pak Wisli masih ingat toh waktu buat salib? Ya Opung pernah ingat. Engkau nak Opung menang, tak bagi. Iya toh. Nanti nak aku menang tak bagi. Janji loh Pak ya toh? Iya saudara. Saya itu guyonan sama Pak, mbok ditulisi INRI. Tulisi. Kayak pancatan sikil dikasih tapi terlalu dhuwur, tapi ada syaratnya juga masuk. Jadi itu masukkan loh Pak, bagi 2 nih saya nih. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, silakan duduk. Saudara, ini kebahagiaan kita bersama, ini kemurahan Tuhan yang kita berikan. Jadi juara tadi karena sudah diputuskan, tetapi kita percaya bahwa 25 orang ini adalah mereka yang sudah menjadi berkat dan memberkati untuk gereja di tempat ini. Sekali lagi, saya sebagai gembala sidang mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dan jemaat semua. Nanti sebentar kita akan pulang, Bapak Ibu bisa akan terima berkat jasmani, mungkin bisa dibawa pulang, ya. Dan juga gereja menyediakan 1 souvenir untuk 1 keluarga. Jadi 1 souvenir untuk 1 keluarga, ya. Tadi kartu itu nanti akan ditukar dengan souvenir, saya berharap cukup. Ya cukup dan semua bisa pulang dengan membawa souvenir Paskah yang Tuhan memberkati. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh pelayan mimbar, untuk kita semua, untuk jemaat yang luar biasa. Biarlah Tuhan semakin untuk mengasihi kehidupan kita. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak terima kasih untuk ibadah yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biar nanti Bapak Pendeta Saribun akan tutup kita dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ahli-ahli waris kerajaan sorga, ketika engkau hendak pulang ke rumah masing-masing, hendaklah engkau pulang dan terimalah dan bawalah setiap berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah cita-cita dan masa depanmu. Dan apapun yang engkau perbuat, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus bersama katakan, amin.